Shalom, sukacita, semangat, Marema. Shalom, sukacita, semangat. Wih, kembali lagi bersama duo duo awesome, Dua piring. duo duo ame sembiring, Oh, awesome ya. Kita mau kembali kebaktian lagi bareng-bareng nih sama Kak Erika, sama Kak Egi, dan ada Bang siapa itu Kak Erika? Bang Roy. Ada Bang Roy ya di sini. Kita akan memuji menyembah Tuhan bareng, tapi sebelumnya kita mau menyapa Tuhan Yesus Kristus kita dulu yuk dalam doa. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Kau masih berikan kehidupan, kesehatan, juga Tuhan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami mau kasih yang terbaik karena Engkau baik Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wuh. Sukacita sekali ya Kak hari Sukacita Minggu. banget. Oke, Kalau gitu kita juga mau bersukacita melalui pujian kita pujian. untuk Tuhan ya. Yuk, semuanya boleh berdiri, bertepuk tangan, tersenyum dan bersukacita bersama. Oke. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, sukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Ayo, mari Sekali lagi ya, pujian. lebih semangat ya Kak. Masuk, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Yesus. Tema kita hari ini Kak Erika tahu nggak apa Kak? Tentang apa sih Kak? Hemat air ya. Tentang Iya, air. air. Kalau bahasa Inggrisnya
Water. Oh, gimana Water. gimana bacanya? Bahasa Inggrisnya water. Oh ya, water. Kalau bahasa Sundanya Cai. cai. Cai kalau bahasa Bahasa Karo Karonya lau. lau. Coba nih ditanya orang tua di rumah ya. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang air ya. Iya, Nah, air itu kan sangat perlu ya. Kalau benar. bisa kita bilang sumber. Weh, kalau sumber hidup kita itu ada Ada. Tuhan Yesus. Pastinya Tuhan Ada Tuhan Yesus. Yesus ya. Iya. Karena itu kita sekarang mau memuji sumber kehidupan kita dengan lagu berikut ini. Oke. Bagaikan air. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Sekali lagi ya. Lebih semangat ya. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Sekali lagi. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oke. Seperti air ya Kak. Jadi Seperti kalau air. air, kalau kita Kakak lebih mending nggak makan apa nggak minum? Tidak dua-duanya. Tidak minum lah. Iya Kalau ya. makan masih bisa lah. Iya benar. Jadi ya sama seperti Tuhan ya, sumber kehidupan kita gitu. Air juga ya kita sangat perlukan gitu ya, karena Betul. sebagian besar dalam tubuh kita juga air gitu. Iya, dan kalau kita cukup airnya, kita bisa tumbuh. Iya benar ya. Tadi bertumbuh di dalamnya. Iya, bertumbuh di dalamnya ya. Seperti apa ya namanya? Seperti lagu kita tadi,
Kalau mau bertumbuh kita butuh air, berarti kalau kita mau bertumbuh juga mengenal Tuhan, kita harus beribadah Iya, saat benar. teduh juga nih. Nanti Jadi kita cek-cek nih, nanti kita oke, cek-cek ya. hubungannya harus baik dulu sama Tuhan ya. Sudah grow belum ya? Iya, grow up. Oke, Oke. selanjutnya kita akan mau nyanyi Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Oke? Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekali lagi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Amin, haleluya ya. Makin dalam, makin juga bertumbuh Iya, dalam benar. Tuhan. Makin kuat akarnya, ke atasnya juga pasti makin kuat gitu ya, Iya, Kak. Kakak jadi ingat ya Kak Erika, 2 minggu yang lalu kan kita kebaktian Zoom ya, Ya. Media Remaja. Di situ ada Erik sama Sheryl. Mereka bilang, mau bertumbuh caranya gimana? Bakal lebih rajin saat teduh Kak. Sekarang mah pagi-pagi bakal bangun. Nah, gimana nih Erik, Sheryl? Kakak cek, apakah sudah dilakukan grow-nya? Semoga Mudah-mudahan. jawabannya Amin. amin. Kita juga semua ya, Iya. kita mau grow, cari bareng-bareng airnya, sumbernya. Caranya salah satunya dengan saat teduh ya, beribadah seperti hari ini. Oke, Oke, selanjutnya kita sebentar lagi kan kita mendengar firman Tuhan ya, Kak. Jadi sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Doa mengubah segala sesuatu. Iya. Nah, dengan doa juga kita bisa berubah ya, Iya. oleh Roh Kudus, bantuan Roh Kudus. Kita mau menyembah Tuhan kita di dalam roh, kita mau menyanyikan satu lagu ini dengan segenap hati kita. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu
adik-adik Madya Remaja, selamat hari Minggu. Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi di hari Minggu yang indah ini. Walaupun masih via online, tapi kita harus selalu bersyukur ya sama Tuhan ya, buat berkat kasih karunia Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kita. Oke, di hari ini tema kita hari ini adalah untuk anak-anak Madya, temanya itu adalah hemat air. Dan untuk anak remaja, temanya itu adalah bijak menggunakan air. Oke, udah dicatat ya. Nah, bahan perikop kita hari ini diambil dari Ayub 38 ayat 25 sampai dengan 28. Nah, Ayub 38 ayat 25 sampai dengan 28 kakak bacakan dari sini. Katanya, siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Amin. Nah, itu ayat Alkitab kita hari ini. Dan tema kita adalah bijak dalam menggunakan air. Oke, kakak mau tanya, siapa sih di sini yang nggak menggunakan air selama hidupnya? Ada nggak? Atau mungkin ada? Nah, nggak ada ya. Kakak yakin 100% itu anak-anak Madya Remaja, anak-anak sekolah minggu tuh semuanya pasti menggunakan air. Baik itu kita mau mandi, kita mau makan, kita mau nyuci piring, kita mau ngapain pun itu pasti menggunakan air. Benar ya? Nah, terus kenapa sih tema kita hari ini tuh tentang bijak menggunakan air, Kak? Nah, kenapa kita harus bijak? Ada yang tahu mungkin? Kalau ada yang tahu mungkin boleh kali ya ketik di kolom komentar kenapa kita harus bijak menggunakan air. Oke, sebelum kita bahas dulu kenapa kita harus bijak menggunakan air, kita harus sadar dulu nih, air itu kita dapat dari siapa? Nah, dari siapa ayo? Nah, Tuhan ya. Seperti yang dari ayat Alkitab kita katakan bahwa yang dia bertanya, siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras, katanya. Dan siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Nah, siapa? Sudah pasti adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kita nggak boleh lupa nih kalau kita harus bersyukur. Kita bersyukur banget ya Tuhan masih memberikan kita air di dalam hidup kita. Kita masih bersyukur banget kalau kita masih bisa merasakan air yang bersih di dalam aktivitas kita. Nah, adik-adik, kakak ada 4 poin penting nih yang mau kakak sampaikan bahwa kenapa kita harus bijak dalam menggunakan air. Nah, poin yang pertama yaitu adalah satu, karena jumlah air di dunia ini terbatas. Nah, harus kita ketahui ya bahwa tidak semua jumlah air, kapasitas air, volume air di setiap daerah itu sama. Karena di setiap daerah itu pasti keadaan geografisnya itu berbeda. Nah, di Indonesia aja, kan di dunia ya, di Indonesia aja itu nggak semua setiap daerah itu kapasitas airnya sama. Nah, maka dari itu kenapa kita harus bijak dalam mempergunakan air ya? Karena kita harus bisa, karena kita tahu bahwa jumlah air itu terbatas dan tidak mungkin kan kita melihat saudara-saudara kita kekeringan sementara kita di sini itu boros menggunakan air. Nah, itulah kenapa kita harus hemat menggunakan air, oke? Lalu yang poin kedua yaitu adalah karena jumlah air di semua tempat itu harus bisa seimbang. Nah, kenapa? Karena misalnya nih ada 2 daerah, misalnya di daerah jumlah penduduknya ini sama, tapi di daerah A ini penggunaan airnya itu sangat melimpah banget nih, misalnya kayak boros banget. Nah, sementara di daerah B karena air kebanyakan mengalir di daerah A, jadi air yang mengalir ke daerah B ini jadinya itu sedikit.
Nah, jadinya adanya ketidakseimbangan antara daerah A dengan daerah B dalam kapasitas airnya. Nah, maka dari itu kita perlu bijak menggunakan air agar kita bisa menjaga nih keseimbangan kapasitas air di satu daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, poin yang ketiga yang mau kakak bilang adalah bahwa kita harus bisa menjaga ekosistem air bersih. Nah, kenapa? Karena bukan manusia aja yang butuh air, tapi baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, semua butuh air yang bersih. Nah, maka dari itu kita harus bisa bijak nih, jangan sampai hewan maupun tumbuh-tumbuhan itu mendapatkan asupan air yang kotor. Karena kita sadar ya bahwa hewan, tumbuh-tumbuhan itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita juga adalah makhluk ciptaan Tuhan, di mana kita sama-sama membutuhkan air yang bersih. Nah, disinilah kita harus bisa menjaga ekosistem air yang bersih tadi, agar bisa dinikmati oleh ciptaan Tuhan yang lain. Nah, poin yang keempat yang mau kakak bilang adalah bahwa menghemat air sama itu dengan menghemat biaya pengeluaran air kita. Nah, ini termasuk ke dalam aspek ekonomi ya. Pasti adik-adik pernah dengar kan, ataupun sering dengar nih orang tua kita, terutama mamanya kita ya di rumah. Misalnya bilang kan, jangan buang-buang air, jangan boros-boros air, kerannya dilihat ya, jangan sampai airnya penuh banget. Nah, itu salah satu faktor kenapa orang tua kita ngomong gitu ke kita, supaya kita bisa membantu dalam penghematan pengeluaran biaya untuk pemakaian air kita nih. Nah, jangan sampai ternyata biaya air kita setiap bulan yang dikeluarkan itu lebih besar dari biaya kebutuhan kita sehari-hari, misalnya makan kita, sekolah kita. Nah, jangan sampai. Nah, jadi itulah 4 poin kenapa kita harus melakukan penghematan air di dalam kehidupan kita. Nah, lalu apa aja sih Kak contoh-contoh perbuatan nih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa hemat ataupun bijak nih menggunakan air? Nah, yang pertama, ini contoh kecilnya ya, dalam sehari-hari kita misalnya mandi nih. Nah, kalau kita lagi mandi, kita bisa melakukan penghematan air. Bukan berarti kita mandinya itu nggak bersih ya, asal-asalan aja, enggak, bersih. Jadi kita itu bisa bijak dalam menggunakan air saat mandi. Walaupun kita bijak menggunakan air, tapi kita tetap bersih. Nah, yang kedua misalnya nih, menyiram tanaman nih misalnya. Nah, kita bisa ukur nih, oh tanaman ini butuhnya berapa gayung air misalnya. Nah, jadi kita nggak asal-asalan buang-buang air di tanaman, sehingga tanaman itu pun tetap tumbuh gitu. Nah, lalu yang ketiga nih, apalagi yang bisa kita lakukan, misalnya dengan kita mencuci pakaian, mencuci piring. Nah, ini bisa nih, misalnya nih kalau untuk pakaian kita bisa mencuci pakaian kita itu sekali banyak gitu. Jadi nggak harus dalam satu hari, misalnya adik-adik di rumah misalnya 5 kali nyuci nih, nggak bisa 1 kali nyuci aja. Nah, itu udah termasuk penghematan air. Lalu misalnya mencuci piring juga itu bisa dengan melakukan penghematan air juga. Lalu selanjutnya misalnya nih dengan mengecek keran air misalnya. Nah, kalau misalnya tempat penampungannya udah penuh, kita bisa langsung matikan keran airnya supaya airnya nggak luber ya, bisa dibilang ya, luber ke luar. Lalu juga misalnya pengecekan pipa-pipa air kita di rumah nih, kalau ada yang bocor kita bisa langsung perbaikin supaya airnya pun nggak terbuang gitu aja gitu, nggak terbuang sia-sia gitu. Tapi apapun yang kita keluarkan itu, misalnya apapun jadi air yang kita keluarkan itu tuh ada manfaatnya gitu, ada kegunaannya, bukan untuk disia-siain gitu. Nah, jadi tadi kita udah ngomong gimana pentingnya hemat air, terus kayak contoh-contoh apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk penghematan air. Nah, kita udah tahu ya. Dan apa sih akibatnya gitu kan? Apa sih akibatnya kalau misalnya kita tidak hemat air nih? Nah, ada yang tahu nggak akibatnya apa? Nah, satu, kalau misalnya kita nggak hemat air ya, akibatnya itu satu adalah terjadinya kekurangan air di seluruh dunia nih. Nah, jadi
terjadi nih kekurangan air, misalnya di daerah A nggak ada air gitu. Nah jadinya orang-orang harus gimana? Orang-orang kekurangan air bersih, jadi dia harus rela menampung air hujan untuk dia bisa minum, untuk dia bisa mandi. Nah itu salah satu penyebabnya, yaitu menyebabkan kekurangan air dan juga kekeringan. Nah itu bisa banget nih. Nah jadi itu harus kita harus bisa kita tanamkan gitu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa kita harus bisa saling bisa dibilang tuh saling berbagi ya, karena air di dunia ini bukan hanya untuk kita sendiri gitu, tapi untuk seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Nah jadi karena kita sadar bahwa air ini adalah untuk seluruh makhluk ciptaan Tuhan, jadi kita bisa bijak nih, kita bisa bijak dalam mempergunakan air gitu. Nggak mungkin kan kita bisa melihat kita di sini kelimpahan air, tapi saudara-saudara kita di luar sana dia kekurangan air, sampai-sampai dia harus misalnya nih harus minum air yang tidak bersih gitu. Nah itulah kenapa kita harus bisa bijak dalam menggunakan air. Oke. Dan dengan bahan Alkitab kita tadi, bahwa yang katanya tadi itu siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh, dan memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, di atas padang tandus, maksudnya di padang gurun yang tidak didiami oleh manusia pun, di situ padang gurun dan belantaranya bisa kenyang, dan yang menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda di tanah. Nah di sini dia nanya siapa? Nah siapa? Yaitu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Tuhan udah kasih kita air secara cuma-cuma di dunia ini, sampai-sampai tumbuhan bisa hidup ya, sampai-sampai sawah-sawah semua bisa diairi, dan dari sawah-sawah yang bisa diairi itu kita bisa mendapatkan pasokan makanan ya, contohnya seperti beras, padi. Nah disitulah kita harus bisa bersyukur, adik-adik kita bersyukur bahwa kita dikasih sama Tuhan nih berkat kelimpahan air nih, tanpa kita harus bayar sedikit pun ya, cuma-cuma dikasih Tuhan. Nah inilah gimana caranya kita bisa memanfaatkan dengan baik, bijak dengan baik, agar kita bisa saling berbagi dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita di luar sana yang memang dia membutuhkan pasokan air. Nah jadi seperti itu. Jadi kita juga nggak boleh lupa dengan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan juga kita harus berbagi dengan teman-teman kita. Nah untuk tema hari ini tentang bijak menggunakan air itu, kakak mau mengajak adik-adik semua dimanapun adik-adik berada, yuk kita bertekad untuk kita bisa melakukan penghematan air di dalam kehidupan kita. Paling tidak kita bisa menghemat untuk diri kita sendiri gitu. Nah jadi kakak pengen nih adik-adik boleh nih buat suatu aktivitas ya, buat suatu poster, dimana dalam poster itu adik-adik bisa membuat menuliskan tekadnya kalau adik-adik semua mau untuk melakukan penghematan air di dalam kehidupannya masing-masing, sehingga semua makhluk hidup yang tinggal di bumi ini juga terselamatkan, dan dia juga bisa mendapatkan pasokan air itu yang semuanya seimbang, semuanya sama rata, karena kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, dan kita harus menyayangi semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, termasuk hewan, tumbuhan. Oke? Sebelum kita tutup firman Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa, kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang luar biasa sampai saat ini Bapa, yang bisa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, baru saja kami telah mendengarkan firman-Mu, yaitu tentang bijak dalam menggunakan air ataupun hemat dalam menggunakan air. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua Bapa, anak-anak sekolah minggu Bapa, agar kami bisa bijak Tuhan dalam menggunakan air, agar kami bisa sadar bahwa
air yang kami gunakan Tuhan bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua ciptaan Tuhan, sehingga kami semuanya bisa tersadar Bapa, untuk kami bisa hemat dalam menggunakan air, dan kami juga bisa berbagi dengan saudara-saudara kami ya Tuhan. Tuhan, begitupun ya Bapa, berkati juga setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan yang tak memberikan mereka kesehatan, berkati juga persekolahan mereka. Tuhan yang tak memberikan mereka semangat Bapa. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi mudah-mudahan firman hari ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjalankan firman Tuhan ya. Hemat air ya tadi. Ya, praktek ya, hemat air atau nanti krisis air jadinya ya. Jadi Coba harus kalian hemat-hemat pilih. ya. Oke, sebelum kita mau berdoa syafaat dan juga ayat hafalan ya, Iya. Kakak akan memberikan sedikit pengumuman tentang lomba KKR untuk Paskah ya. Nah, kita bakal buat kerajinan tangan barang bekas dan melukis telur. Jadi adik-adik Marema yang ingin ikutan untuk lomba Paskah, kalian bisa kumpulin tuh barang bekas, terus buat kerajinan tangan yang kreatif, atau kalian boleh melukis-lukis telur Oke, ya. atau boleh dua-duanya ya, Atau Kak? boleh dua-duanya, Ya. kalian pilih aja ya. Itu Jadi untuk sudah bisa masa dikerjakan dari masa sekarang ya. Paskahan. Iya. Nanti dari Runggun akan menginformasikan lagi itu barangnya dipoto atau di Video. di video Mhm. gitu, biar bisa dilihat ya. Ya. Oke, jadi kerjakan ya semuanya ya anak Madya Remaja ya. Jangan ada yang Oke. ketinggalan. Ayat Oke, hafalan kita dari dari Ayub Ayub 28 ayat 25. 25. Silakan kalian baca dan kalian hafalkan dan Ya itu cuma lakukan. sedikit ya, jadi harusnya bisa langsung dihafalkan. Ya. Oke. Oke. Tapi kita mau mengumpulkan persembahan dulu Kak, Ya. sebelum doa syafaat ya. Oke, Kita sambil mengumpulkan persembahan kita mau bernyanyi Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar di sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat tak tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Yeay, semoga berkatnya sudah tercurah penuh hari ini buat adik-adikku. Amin. Dan jangan lupa jadi berkat juga dengan menghemat Air. air. Oke, sekarang Yuk. kita mau Doa syafaat ya. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Ibadah kami sudah selesai. Terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami boleh mengimani dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih hari ini kami belajar untuk hemat air. Ajari kami anak-anak-Mu Madya Remaja, biar kami boleh menggunakan air lebih baik lagi, lebih produktif lagi. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang ngajari kami. Bapak, kami berdoa hari ini untuk persekolahan kami. Bapak berkati persekolahan kami agar berjalan dengan baik, berikan kami kepintaran, berikan kami semangat, biar kami nggak malas-malas, tapi kami boleh menyelesaikan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada, berikan mereka kesehatan, rezeki, umur yang panjang. Ini kami Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini biar boleh digunakan oleh gereja Tuhan untuk membesarkan dan menguduskan nama Tuhan saja. Sebentar juga akan kami berpisah Tuhan secara virtual, tapi Tuhan berkati setiap aktivitas kami, jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar, yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ini kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, Tuhan, makanan kami yang secukupnya, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Bye-bye. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.